Sebenarnya kalau kita bicara tentang implementasi etika, sebenarnya kita bicara tentang etika terapan sesungguhnya ya. Jadi bagaimana kita memahami bahwa etika itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan. Jadi dia tidak hanya level teori. Kalian bicara panjang lebar tentang teori-teori etika, mulai dari etika normatif, etika deskriptif, meta etika, lalu etika terapan yang sekarang kita bahas sekarang ini. Karena etika itu tidak hanya level teori, dia harus masuk ke level semua lini ya, karena dia sifatnya itu adalah implementatif. Makanya materi kita tuh hari ini adalah implementasi ya, etika dalam kehidupan sosial kita. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai etika di dalam kehidupan. Nah, untuk menjawab semua itu tentu tidak akan cukup dengan teori, karena teori itu kan kita harus melihatnya secara objektif juga ya. Kalau misalnya kita lihat ya, tadi sebenarnya sudah kita berada dalam kajian ini sebenarnya ya, yaitu yang paling bawah ya, sosial ya, etika sosial, dan masuk juga ke dalam ranah lingkungan ya, kanan atas ya, juga masuk ke wilayah agama gitu kan, termasuk juga masuk ke wilayah profesi. Nah, etika kalau kita bicara dalam implementasinya dalam kehidupan sosial kita, kita harus melihat etika itu tidak hanya pada penerapannya, tetapi yang lebih penting lagi kita tahu ya, mekanisme penerapan itu. Saya misalnya ingin beri contoh pada Anda ya semua gitu kan. Misalnya loh ya, kita sekarang merasa kalau ada kawan kita meninggal, saudaranya, atau kawan kita sendiri meninggal, atau kenalan atau tetangga, rasanya kita sudah merasa cukup senang dengan hanya mengucapkan ikut berbalasungkawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun di grup di mana kawan kita itu ada. Seakan-akan secara sosial kita sudah melakukan kewajiban kita ya sebagai kawan, bahwa kita turut berempati. Oke, kalau jaraknya jauh, misalnya Jogja dengan Sulawesi, Jogja dan Kalimantan, Papua. Nah, kadang-kadang orang yang kita ucapkan tuh satu kelurahan kok dengan kita kok. Lalu kita fardu kifayahnya itu benar-benar kita praktekkan. Allah kan sudah ada tetangganya di sana, kan sudah ada saudaranya di sana yang ikut makamkan, saya sudah terwakili sehingga fardu kifayahnya sudah lunas ya gitu kan. Maka dengan kaget kita ketika sebelum era digital ini, era media sosial ini, dulu kalau ada orang meninggal itu yang menghadiri proses pelepasan mau menuju makam itu ramai sekali. Nah, sekarang orang sudah mulai berkurang, yang datang tuh hanya keluarganya, orang-orang dekatnya saja, teman tangga tuh kadang ya sudah merasa puas. Nah, gimana kita mau lihatnya dalam etika sosial ya gitu ya? Apa kita, wah saya kan sudah sah ini dengan mengucapkan ikut berbelasungkawa, rasanya tanggung jawab kita sebagai tetangga, sebagai teman sudah usai sudah ya kan? Padahal tidak hanya sebatas itu. Etika itu makanya kalau Al-Ghazali mengatakan bahwa perbuatan baik itu adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang secara spontan ya. Kalau orang baik itu secara spontan dimanapun dia baik. Nah, baik dalam pengertian saya kan harus ketemu keluarganya, saya kan harus ketemu ayah ibunya kalau ada ayah ibunya, saya harus ketemu kakak adiknya, harus mengucapkan juga ke dia. Tidak cukup hanya dengan mengirim short message. Kalau kita mengirim chat kita ke dia, itu akan berbeda loh kalau dinilai dari sisi agamanya. Anda datang ke orang ya dengan mengucapkan kata lewat chat itu berbeda, bertemu dengan orangnya secara langsung dan hanya dengan mengucapkan lewat chat itu beda loh. Dalam sisi agama saja kita melihatnya beda. Makanya agama itu kan menunjukkan silaturahmi, menjalin hubungan kasih sayang. Cuma sekarang kan silaturahmi kita kan melalui medsos.
Padahal silaturahmi yang benar itu kan face to face. Jadi kita ketemu sama orangnya secara langsung. Kita sedang berbicara, kita berinteraksi secara langsung, ketemu gitu loh. Makanya kekuatan itu terlihat apa yang dipraktekkan oleh para sahabat dan orang-orang Arab. Coba Anda lihat, bagi Anda yang pernah ke Mekah itu, ke Madinah, orang Arab itu kalau ketemu, apalagi orang yang bagi dia teman itu pasti berpelukan. Walaupun saya sebagai orang Indonesia, laki-laki kalau berpelukan sama laki-laki itu kayak apa namanya, boneka, yang film boneka itu loh, ya. Teletubbies. Ya, Teletubbies, Wahyu. Jadi berpelukan gitu loh. Saya tuh hanya berpelukan ya dengan orang tua, dengan apa namanya, justru di situ apa namanya, kekuatan persahabatan atau hubungan itu. Jadi silaturahmi itu tidak hanya dengan word to word ya, kata per kata kita dengan apa yang kita kirim di melalui pesan. Nah, jadi di sini makanya kalau tradisi-tradisi yang ada, saya melihat dari secara umum ya, apa yang tadi masuk tadi itu, ketika membangun sebuah komunitas, lalu di dalamnya terjadi interaksi sosial, itu sebenarnya sebuah tradisi. Tradisi yang mestinya harus kita jadikan sebagai salah satu cara ya untuk menjadikan kita itu kuat. Karena kita itu kuat karena ada solidaritas ya. Coba ada orang miskin loh di sana itu. Oh, ayo kalau kita membantu sendiri mungkin kurang duitnya. Tapi kalau kita menyumbang ya berapa rupiah, tapi karena orangnya banyak, itu terkumpulnya banyak loh. Dan begitu juga ketika kita membuat sebuah komunitas, ada solidaritas di situ. Makanya apa yang dikatakan oleh pepatah kita, orang-orang tua kita dulu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul itu dalam rangka membentuk sebuah apa namanya, solidaritas yang membuat kita menjadi kuat, dan itu harus dilembagakan, harus dijadikan sebuah tradisi. Nah, maka kalau masyarakat kota, saya kira dengan masyarakat desa, pedesaan itu tentu akan sangat berbeda ya, caranya atau mekanisme yang dilakukan. Tetapi disinilah kita sesungguhnya melakukan segala upaya dalam menciptakan sebuah kehidupan pranata sosial, di mana di situ terjalin kekuatan sesama kita. Lalu milieu, lingkungan ya, bahwa implementasi nilai-nilai etis itu sangat bergantung kepada lingkungan. Contoh tadi, misalnya ada kegagapan dari anak yang ke sekolah, belum pernah sekolah, dia masuk SMP baru ya, belum masuk ke SMP, lalu tiba-tiba ujian. Nah, apa yang terjadi ya? Jangankan anak-anak itu, kalian pun misalnya begitu masuk ketemu saya, dah ini soal ujiannya silakan jawab. Apa-apaan ini Pak Taufik ini? Nggak ada babi ibunya kok langsung ngasih soal ujian, kayak gitu kan? Karena lingkungan itu memang harus dibentuk oleh self consciousness, harus ada kesadaran diri ya. Kesadaran diri itu artinya semua pihak loh ya. Misalnya kesadaran diri kita beretika terhadap lingkungan apa, coba, mestinya kan tidak perlu ada loh tulisan di jalan dilarang buang sampah di sini, nggak perlu kan sebenarnya, kalau self consciousness itu ada pada masing-masing kita. Oh iya ya, saya mau buang apa namanya, puntung rokok, janganlah di sini, walaupun di situ tidak ada tulisannya, ya kan? Kalau orang-orang yang berkilah tuh macam-macam aja alasannya. Lihat orang, oh nggak ada orang kok, gitu kan, ada yang jaga kok. Terus jangan buang sampah di sini. Di sininya itu di tulisannya, jauh dari tulisan itu nggak apa-apa katanya kan. Pokoknya ada aturan itu bagi sebagian orang memang dibuat untuk dilanggar. Inilah salahnya. Ya, kita tuh salahnya di situ karena nggak ada kesadaran diri. Buang sampah di sungai karena nggak ada kesadaran diri supaya dia nggak membuang sampah melalui tong-tong sampah yang sudah disiapkan atau berbayar biasanya lewat RT mereka nggak memiliki kesadaran diri itu. Nah, kesadaran diri itu sebenarnya membuat nilai-nilai etis itu bisa dipraktekkan ya. Jadi tanpa aturan. Saya memberikan contoh sederhana saja ya kepada kita. Saya pernah membaca perang konsep ekologi masyarakat Badui. Kalau kalian membaca ya di media atau coba baca tentang Badui itu ya,
Di sana tuh nggak ada, di dalam kampung mereka tuh tulisan dilarang buang sampah, dilarang buang kotoran di sungai, dilarang mengambil ikan, dilarang menebang pohon yang kecil, dilarang memburu hewan. Nggak ada. Tapi apa yang terjadi pada mereka itu, bahwa hukum itu bisa ditegakkan karena ada kesadaran sosial terhadap diri mereka. Ya, punishment itu kan diberikan untuk mengancam kan sebenarnya kan. Lalu kita kadang-kadang dengan hewan itu apa bedanya kan? Kan kalau kita bicara tentang konsep punishment dan reward, coba pengasuh atau penjaga ikan lumba-lumba itu suruh dia lompat-lompat api ya, bunda gelang api. Kalau nggak dikasih, dia setiap habis lompat ikan kecil makanannya, dia nggak mau lompat kok, ya kan? Apakah kita mau disamakan dengan lumba-lumba? Kalau kita nggak dikasih ini, kita nggak mau bekerja gitu kan? Kan tidak ya. Saya melakukan ini, saya dapat apa? Kan kita seringnya begitu. Gitu. Saya berikan contohnya ya seperti lumba-lumba yang dikasih ikan, setiap dia masuk ke lompat ke gelang api di kolam itu, gitu loh. Dan juga begitu, tidak benar ketika kita memberikan punishment, ancaman kepada anak kita. Awas kamu kalau gini-gini, tidak benar, ya. Makanya ada tetangga saya itu mempraktekkan itu. Ternyata anaknya banyak, dia baik-baik saja. Dia menghindari kata jangan, dia menghindari kata tidak, dia menghindari kata hardik ya. Kata hardik itu ya, menghardik itu loh. Jadi anaknya itu tidak terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Nah, jadi hukum memang diciptakan kan untuk membuat keteraturan ya. Walaupun di luar hukum orang mengatakan gini, bahwa hukum itu, aturan itu dibuat untuk dilanggar. Jadi kalau nggak ada yang langgar, lo buat apa hukum itu katanya kan. Nah, jadi bisa kita melihat dalam kalau dalam apa namanya ekonomi, tentu saja nilai-nilai etika dalam bisnis. Makanya ada etika bisnis ya. Jadi itu juga sebagai sebuah mata kuliah ini. Jadi bagaimana nilai-nilai etik itu yang sifatnya transaksional itu, tetapi tetap masuk nilai-nilai etisnya. Ya, misalnya sekarang kita beli tanpa duit, tanpa ada akodnya, tanpa ketemu barangnya, cuma ngeliat di foto, kita kirim, kita bayar dengan m-banking, Shopee Pay segala macam, dah barang datang gitu kan. Padahal yang namanya rukun jual beli itu kan ada persetujuan jabatan tangan seperti ini, kita lihat barangnya gitu kan, baru kita dengan yang menjual itu sah, udah beli gitu kan. Nah sekarang apa ada seperti itu? Kan tidak ada kan. Nah tapi nilai etis tetap ada. Jangan sampai penjual itu mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang dia tayangkan di etalase dia, ya. Dia membayangkan, kan sering itu, kadang-kadang banyak kayak gitu. Etika bisnisnya nggak jalan di situ. Makanya kata kunci ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa dalam implementasi etika ya atau dalam kehidupan kita beretika, semua lini harus menggunakan nilai-nilai etis. Tidak hanya dalam persoalan agama, tapi dalam persoalan lingkungan, profesi kita, dalam kehidupan sosial, ekonomi, hukum, tradisi, semua harus masuk ke ranah itu. Nah, kembali kepada kita, bagaimana semangat kita dalam hidup itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, bahwa beliau itu diutus adalah untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Jadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kan gitu ya. Nah, itu sebagai closing statement.